Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Oke anandaku yang soleh dan soleha, pada hari ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kehidupan agar kita bisa memperbanyak amal-amal, memperbanyak pahala-pahala di hari ini sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ada orang diberikan kesehatan, diberikan kehidupan, tapi dia gunakan kesehatan itu, kehidupan itu untuk malas berbuat amal, malas sebaliknya dia berbuat keburukan, dan itulah orang-orang yang sangat rugi karena diberikan kesempatan sama Allah tapi dia tidak gunakan kesempatan itu untuk dijadikan sebagai ladang pahala, ladang pahala atau ladang amal. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke anandaku, bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi selalu semangat, selalu takbir, selalu semangat, ceria ketika kita mau memulai pembelajaran. Oke anandaku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran mengenai makna solat ya. Kita akan belajar tentang solat. Oke anandaku, dengarkan Ustadz menjelaskan ya. Anandaku yang soleh dan soleha, di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar dijelaskan ayat kedua yang bunyinya fasalli li rabbika wanhar. Apa di situ artinya? Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sebagai tanda bahwa kita taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke anandaku, solat artinya apa? Solat artinya adalah, menurut bahasa adalah doa. Jadi solat artinya adalah doa. Jadi kalau orang yang rajin solat, berarti dia selalu berdoa kepada Allah. Memohon ampunan, memohon rahmat, dihindarkan dari musibah. Kemudian apa yang dia inginkan Allah akan kabulkan ya. Kemudian yang kedua, salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu artinya salat. Salat artinya adalah doa, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Orang yang malas solat berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang malas solat tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang malas solat berarti dia temannya syaitan. Orang yang rajin solat maka dia akan dijaga sama Allah dan setan akan jauh sama dia. Oke. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat, akan memberikan keuntungan bagi orang-orang yang selalu rajin sholat. Salah satunya badan kita akan menjadi kuat, sehat. Kemudian keimanan kita akan menjadi kuat. Badannya sudah sehat, imannya juga menjadi kuat. Apa itu Ustaz iman kuat? Imannya kuat, tidak percaya kepada selain Allah. Jadi dia cuma percaya sama Allah. Dia meminta kepada Allah. Dia yakin bahwa kalau dia berbuat baik, Allah akan balas kebaikan. Dia yakin bahwa kalau saya berbuat buruk, pasti akan ada keburukan datang dalam kehidupan saya.
Itu yang namanya iman. Orang yang beriman itu selalu yakin bahwa setiap apa yang dia lakukan dilihat sama Allah. Dan apapun yang ia lakukan akan dibalas sama Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang ketiga ya, mohon maaf. Yang ketiga, mendapatkan rezeki setiap hari. Jadi dia selalu mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena selalu berdoa. Selalu berdoa, selalu beristighfar, selalu bersalawat. Di dalam solat ada istighfarnya, di dalam solat ada pujiannya, di dalam solat ada salawatnya. Maka itu semua adalah cara untuk mendapatkan rezeki yang mudah, yang bermanfaat, yang berkah, tidak menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, anandaku yang soleh dan soleha, maka perlu kita pahami juga bahwa orang yang rajin sholat akalnya selalu sehat, akal sehat, selalu berpikir positif, tidak gampang marah, selalu berpikir bagaimana caranya bermanfaat untuk orang lain, selalu berpikir kalau saya berbuat salah, kalau saya berbuat buruk, maka tentu ini dampaknya tidak akan baik untuk diri saya. Ya, contohnya main game terus, tidak ada istirahatnya, main game terus. Maka apa yang terjadi? Dia capek, ngantuk, waktu sholat sudah lewat, malas lagi makan, dipanggil sama ibunya tidak mendengar. Tahu? Kalau kecanduan main game, ya. Kenapa kecanduan main game? Karena tidak rajin sholat, tidak bagus cara sholatnya. Oke, anandaku yang soleh dan soleha, itulah tadi 4 keuntungan yang Allah berikan kepada orang yang rajin sholat. Yang pertama, sehat badannya dan kuat. Yang kedua, keimanannya akan kuat. Yang ketiga, mendapatkan rezeki setiap hari. Yang keempat, memiliki akal yang sehat. Oke, anandaku yang soleh dan soleha. Kemudian selanjutnya, syarat sahnya sholat. Ada 2 ya, ada dibagi menjadi 2. Yang pertama, syarat wajibnya sholat. Apa syarat wajibnya sholat? Kenapa orang bisa diwajibkan sholat? Apa syaratnya supaya orang ini bisa melaksanakan sholat? Yang pertama itu apa? Beragama Islam. Jadi semua orang yang beragama Islam sudah dianjurkan, diwajibkan untuk sholat. Kemudian yang kedua, balik, sudah dewasa, sudah besarmi ya, sudah besarmi, sudah balik. Artinya sudah berlaku aturan Islam. Yang laki-lakinya misalnya sudah disunat ya, sudah besar itu ya. Yang perempuan juga sudah disunat, sudah besar juga itu ya. Tapi kalau mau dikatakan balik, ciri-cirinya laki-laki sudah mengalami mimpi. Yang kedua, perempuan sudah haid ya, sudah haid. Itu cara ciri-cirinya orang yang sudah balik. Tapi ketika kita masih kecil, pada saat sekarang ini kita masih kecil, masih kelas berapa? Kelas 3. Sekarang waktunya untuk latihan ya, supaya nanti kalau sudah balik, sudah diwajibkan, tidak berat lagi sholat, karena sudah latihan pada waktu masih kecil, masih kelas 3 ya. Yang laki-laki itu biasanya kelas 6, kelas 5, perempuan juga kelas 6 ya, atau kelas 1 SMP. Jadi sekarang latihan supaya nanti ketika balik sudah bisa semangat, sudah bisa sholat. Yang ketiga, berakal sehat. Jadi orang yang wajib sholat itu yang akalnya sehat. Jadi kalau orang gila tidak boleh ya, tidak boleh kalau orang gila. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi muslimah. Suci dari haid, tidak haid baru bisa sholat. Kalau haid tidak boleh sholat karena tidak suci ya. Kemudian yang kelima, sadar
tidak sedang tidur atau mabuk. Ada saya sudah mensolat Ustaz tadi mimpi ke solat sudah mensolat. Tidak ada begitu ya. Tidak ada begitu nak ya. Tidak ada aturan bilang kita mimpi solat selesai solatnya, tidak boleh. Dalam keadaan sadar orang solat ya. Kemudian yang selanjutnya B, syarat sahnya solat. Bagaimana solatnya supaya sah, supaya diterima, diterima mendapatkan pahala yang besar. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat sahnya itu ada empat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis. Tidak pakaiannya bersih, tidak ada najis yang melengket. Kemudian sudah mandi wajib bersih, suci badannya, tubuhnya sudah suci bersih, maka itu sudah sah. Kemudian menutup aurat. Jadi kalau orang sholat tidak pakai jilbab tidak sah. Kalau orang sholat tidak pakai celana pendek tidak sah karena kelihatan auratnya. Kalau orang sholat pakai baju ketek-ketek, tidak sah karena kelihatan auratnya, ditutup sesuai dengan aturan agama. Aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, itu auratnya perempuan ya. Aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali mukanya boleh kelihatan dan tangannya. Batas aurat laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut. Jadi kalau dia pakai celana pendek, tidak sah salatnya ya. Kemudian menghadap kiblat. Jadi dicari kiblat yang tepat, kiblat yang benar. Jangan asal solat ya, cari kiblat yang tepat. Kiblat kita adalah di Makkah, Masjidil Haram, ya di Ka'bah ya. Kemudian yang keempat, sudah tiba waktu solat. Jadi jangan solat sebelum waktunya dan jangan juga solat terlalu diundur-undur ya, terlalu dilambat-lambatkan sengaja, tidak boleh ya. Semakin kita berusaha untuk jaga solat kita, semakin kita berusaha memperbaiki solat, melaksanakan solat dengan cara Nabi tepat waktu, maka tentu pahalanya akan besar. Kalau ke sekolah kita tepat waktu, bagaimana kira-kira? Bagus tidak? Bagus. Bagaimana kira-kira kalau kita pergi sekolah terlambat? Bagaimana kira-kira? Bagus tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia lambat menerima pelajaran. Kemudian banyak hal yang bisa dikerjakan pada saat awal pembelajaran dia tidak ikuti itu, tidak baca doa apa dan segala macam, tidak berjamaah baca doanya, tentu sedikit pahalanya. Atau pergi pesta, ini pesta pengantin sudah mau selesai. Tentu tidak dapat makanan karena dia mengundur-undur waktunya, lambat datang. Apa yang dia dapat? Telur busuk keropok busuk sudah dapat. Tidak ada makanan enak yang dia dapat karena dia datang di akhir-akhir acara. Begitu juga kalau kita sholat. Kalau kita di akhir-akhir sedikit tidak dapat pahalanya. Kalau di akhir-akhir sholatnya, usahakan sholat kita yang di awal-awal supaya dapat pahala yang besar. Oke anandaku. Selanjutnya kita akan melihat video tata cara sholat ya, tata cara sholat, apa yang dibaca dan bagaimana cara gerakannya. Ustadz akan perlihatkan videonya. Oke, selamat menyimak, jangan sampai ada yang terlewatkan video gerakan-gerakannya ya. Selamat menyaksikan.